Thank you, Ryu. Kak, Iya, gimana? mau nanya, Iya, aku judulnya aku masuk gitu kan. Masuk. gimana? Gimana, Ryu? Putus-putus, sorry. Karena aku masuk IPA kelas 10 ya. Iya, Meskipun aku masuk IPA, apakah aku harus masuk IPS juga ya? Kayak kelasnya Pak Teddy gitu. nggak harus sih. Kalau Nggak harus ya? harus, bisa milih kok. Jadi kalau Ryu rasa nggak terlalu penting, nggak Good apa-apa, morning, nggak harus. Daddy Will. Iya. Oh gitu. Thank Itu you, namanya. Will. Iya, morning Samantha. Makasih Kak. Oke. Iya, sama-sama, Ryu. Morning Samantha, morning Peter, Keisha, sama Hana. Oke. Pagi, Kak. Iya, kemarin kita udah bahas ya. Iya. Kalian udah pernah ke Bandar kasih tentang ini belum? Apa? Bukan persamaan. Sorry, diferensial udah belum? Diferensial, integral udah belum? Belum ya? Diferensial, integral belum pernah ya? Atau sudah pernah? Sorry Kak, Bandar lupa. Kelas 10 belum pernah Kak Bandar kasih kan? Diferensial atau integral ya? Belum Kayaknya ya? sih belum, Kak. Tapi nggak Oke. tahu. Kalau belum, kita belajar itu hari ini ya. Diferensial dulu ya. Materi Kak Bandar anggap clear karena udah mid test juga. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan atau ada soal yang mau kalian tanyain, boleh japri Kak Bandar ya. Yuk, satu orang pimpin doa dulu. Kak Bandar minta Peter Pit pimpin doa Pit. Oh, Ya, Peter pimpin doa ya. oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita download agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, Pit. Thank you, Pit. Yuk, sekarang kita belajar tentang yang baru ya, namanya diferensial. Nggak apa-apa, sambil teman-temannya masuk, kita lanjut aja dulu. Biar waktunya bisa optimal. Sorry. Hmm. Bentar ya. Siapin catatannya ya, adik-adik ya. Jadi, kalian punya buku catatan sendiri ya. Ya. Kalau punya buku yang cetakan Gramedia atau cetakan dari Erlangga boleh dipakai buat nanti tambahan latihan soal ya. Kita belajar hal yang baru sekarang tentang diferensial. Apa itu diferensial? Itu adalah merupakan eh, salah satu mata pelajaran di matematika untuk fungsinya menurunkan sebuah fungsi dari persamaan kuadrat ataupun persamaan linear satu variabel atau dua variabel atau tiga variabel. Contohnya gimana, Kak? Contohnya misalkan kalau kalian belajar fisika, nah fisika itu kalau kalian kenal istilah kecepatan dan percepatan, apa bedanya kecepatan dan percepatan? Bedanya kecepatan dan percepatan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak bedanya kecepatan dan percepatan? Nah, percepatan itu salah satu turunan dari kecepatan. Ya, percepatan itu salah satu turunan dari kecepatan. Nah, nggak akan ada percepatan kalau nggak pernah ada kecepatan. Ya, kalau kalian belajar sama Kasem mungkin nggak tahu udah diajarin belum percepatan dan kecepatan. Kak Bandar nggak tahu deh. Tapi setahu Kak Bandar pasti udah kayaknya udah dikasih deh. Kalau kelas 11 itu kan karena basic banget tuh percepatan atau basic sih. Ya, jadi
Percepatan itu adalah turunan fungsi dari kecepatan. Kecepatan punya satuan apa? Kecepatan punya satuan apa? Meter per sekon ya. Tapi kalau percepatan, dia punya satuan meter per sekon kuadrat. Percepatan punya satuan meter per sekon kuadrat. So, itu dasar kenapa percepatan itu adalah turunan fungsi dari kecepatan. Dilihat dari satuannya itu lebih mudah. Ya. Nah, apa yang mau kita pelajarin di diferensial ini? Yang pertama kita belajar tentang rumus dasar atau konsep dasar turunan. Lalu yang kedua kita belajar turunan fungsi aljabar. Yang ketiga turunan fungsi trigonometri. Kita kelas 10 sudah belajar trigonometri. Nanti kita coba turunkan seperti apa turunan fungsi trigonometrinya. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang turunan kedua fungsi. Jadi ada turunan pertama. Nah, jadi fungsi, lalu ada turunan pertama. Nah, nanti kita akan belajar. Habis turunan pertama, kita cari turunan keduanya. Ya. Jadi bisa 2 kali diturunkan. Nggak cuma sekali. Ya, bisa 2 kali diturunkan. Jadi kita pertama akan belajar rumus dasar turunan. Kalau udah pakem gitu ya, udah oke, kita belajar turunan kedua fungsi nanti. Ya. Jadi 2 kali diturunkan fungsinya. Yang kelima, kita belajar tentang turunan fungsi pada perhitungan limit fungsi. Kalian pernah belajar limit belum sama Kasem di matematika IPA? Udah pernah dikasih limit belum sama Kasem? Limit itu pakai aturan L'Hopital. Pernah diajarin nggak? L'Hopital itu kalau dia misalkan kedua limitnya nilainya 0 dan 0. Itu baru pakai aturan 0, ini, L'Hopital. 0 per 0 itu kan nggak bisa ya. Itu kan tak hingga. Jadi bisa diselesaikan, bisa dengan cara pakai aturan L'Hopital. Pernah diajarin nggak belum sama Kasem? Limit. Belum pernah, kelas 10. Belum ya? Ah, sayang banget ya. Nanti cobain tanyain Kasem ya. Kasem, Kak Bandar nanya, limit udah diajarin belum? Ya. Kalau nanti ketemu Kasem besok ya, matematika IPA ya. Jamnya matematika IPA besok kan, buat yang IPA. Iya. Nah, besok tanya limit. Kasem limit udah dikasih atau belum gitu. Bandar nanyain soal. Nanti limit itu berkaitan dengan diferensial, dengan integral, gitu ya. Berkaitan. Makanya basicnya harus tahu diferensial dulu sebetulnya, baru belajar limit. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, sekarang kita mau lihat dulu konsep dasar dari diferensial ya. Nah, ini 2.1 kita belajar gradien garis singgung, nanti nggak usah lah ya. Fungsi naik dan fungsi turun nanti gampang lah, grafik ini ngomongin grafiknya. Nilai max dengan nilai minimum. Lalu ini 4.1 ini ngomongin kecekungan grafik. Yang ini poin-poinnya ini banyakin ngomongin grafik sih. Ya, nanti kalau ini lebih dalamnya biasanya di KSM sih. Tapi kalau memang kalian rasa penting nanti Kak Bandar kasih ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah, ini ada beberapa konsep dasar turunan fungsi. Konsep dasar beberapa turunan fungsi ada 9. Nah, ini kalian wajib tahu masing-masing clue-nya. Minimal tahu clue-nya aja ya. Ini Kak Bandar kasih yang mudah supaya kalian gampang mengingat. Yang pertama perhatikan di sini. Kalau ada sebuah fungsi fx, kalau ada sebuah fungsi fx isinya cuman sama dengan k itu ngomongin konstanta. Konstanta itu apa? Angka yang enggak ada variabelnya, angka tok ya. Tapi kalau koefisien itu angka yang diikuti sama variabel. Ya. Kalau misalkan ada sebuah fungsi fx, contohnya sama dengan, ini contoh yang pertama ya, contoh yang A. Kalau ada fungsi fx sama dengan 5, maka berlaku aturan, kalau dia 5 ini kan konstanta ya. Kalau fx sama dengan k berlaku aturan turunan fungsi fx-nya itu nilainya 0. Maka ini f turunan x-nya sama dengan 0.
Kalau sebuah fungsi hanya berisi sebuah angka, maka turunannya itu adalah 0. Konstanta diturunkan hasilnya 0. Nggak ada. Ya. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya nggak? Jadi kalau nanti kalian ketemu misalkan gini. Misalkan nih, misalkan. Nanti kita combine dengan yang kedua ya, misalkan. Misalkan gini. Kalian ketemu misalkan fx sama dengan misalkan 2x plus 3. Nah, 2x-nya pakai yang ini, yang kedua nanti. Tapi 3-nya itu gini. F turunan x-nya nanti, ini kan belum kita belajarin ya. Nanti ini plus 0. 3-nya jadi 0. 2x-nya nanti kita pelajarin di yang kedua ya. Gitu. Jadi setiap ada angka, kalian turunkannya hasilnya 0. 0 ini mau kalian tulis atau enggak masalah. Enggak pengaruh kan. Dia ada dan tidak ada itu enggak pengaruh, si 0. Ya. Jadi enggak terlalu berpeluang besar untuk mempengaruhi sebuah hasil. Bilangan 0 itu ya. Oke. Jelas sampai di sini? Siapa yang kebingungan? Jadi kalau ada angka diturunkan, itu hasilnya 0. Yang masih bingung siapa? Ini masih basic. Anak oke. Lia oke ya. Jadi kalau turunan angka, Keisha Laras gimana? Aman ya. Jadi kalau turunan angka itu 0 ya. Nggak ada turunannya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Kalau ada sebuah fungsi fx, isinya ax. A ini koefisien. Nah, benar tulis di sini. A ini sama dengan koefisien. Ya, A-nya koefisien ya. Contohnya ini, 2x. 2-nya kan koefisien. Maka kalau fx sama dengan ax diturunkan, hasilnya adalah si A itu sendiri. X-nya hilang. Ya, berarti ini 2x, berarti turunannya adalah 2. 2 plus 0, ya 2 ya. Jadi kalau ada X di belakangnya, maka tinggal angka koefisien di depannya aja yang jadi turunan. Ada yang mau bertanya, boleh. Kak Bandar tunggu kalau ada pertanyaan. Ini masih dasar banget. Jadi kalian harus tahu konsep dasar dari turunan sebuah fungsi ya. Lagi ngajar kelas 11. 16, 15, enggak dong, 16, umur 16 tahun, atau 15 tahun, atau mungkin ada yang 17 tahun. Era umur berapa? Era umur berapa? Kita lanjut ya. Ada yang mau bertanya nggak? 1 dan 2 ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut yang ketiga ya. Aman ya, 1 dan 2 aman ya. Ya, yuk. Sekarang kita belajar yang ketiga. Yang ketiga, kalau ada fungsi fx itu isinya x pangkat n, maka turunan fungsi fx tersebut adalah nx sama dengan n-1. N-nya pindahin ke depan, kayak logaritma kemarin, ya. Kalau ada pangkat, N-nya kan pindahin ke depan logaritma, ya. Nah, kalau diturunkan, pangkatnya berkurang 1. Contohnya gini. Contohnya Kak Bandar kasih yang ini, ya.
Kak Bandar punya fungsi fx yang pangkatnya agak gede aja ya. X pangkat 3. Oke. Nah, ini kalau diturunkan, f turunan x-nya, 3-nya ke depan, ya kan? Tapi pangkatnya kurangin 1. X pangkat 3 min 1. 3x, 3 kurang 1 berapa? 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Jadi turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Turunan dari 3x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Ya. Itu contoh yang ketiga. Oke, silakan dicatat. Jadi perhatikan kalau ada yang berpangkat, pangkatnya pindahin ke depan, lalu kalau mau diturunkan pangkatnya kurangin 1 ya. Karena nurun. Nurun berarti pangkatnya kurang 1. Aman? Nomor 3 yang C? Aman ya? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Sampai sini aman. Aman ya? Yuk kita lanjut yuk. Kalau aman. Bener ya, nggak ada yang mau bertanya ya? Oke, sekarang sifat yang keempat. Sekarang. Yang keempat, kalau ada fungsi fx, itu isinya a dikali x pangkat n, ada koefisien, ada pangkat. Maka kalau diturunkan, pangkatnya pindahin ke depan, ya, pangkatnya pindahin ke depan, lalu dikalikan dengan a-nya, ya, a kali n, n-nya kan tadi pangkatnya. Udah gitu, pangkatnya dikurangin 1, sama seperti yang nomor 3. Contohnya gini yang nomor 4. Contoh yang D ya. Misalkan Kak Bandar punya fx sama dengan 4x pangkat 5. Oke, maka turunan pertama dari fungsi ini, f turunan x-nya, berarti sama dengan 5-nya pindah ke depan ya. 5 dikali 4, x 5 min 1. 5 kali 4 berapa? 20. 20. Oke, 20. X 5 kurang 1? 4. 4. Jadi turunan dari 4x pangkat 5 itu adalah 20x pangkat 4. Itu yang D contohnya.
1, 2, 3, 4 dulu deh. A, B, C, D dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau udah masuk ke E, F, G, H, I itu butuh konsentrasi soalnya. 1, 2, 3, 4 dulu deh. Ada yang mau bertanya nggak? Saya benar kasih kesempatan kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau masuk E, F, G, H, I itu domainnya ini. Konsentrasinya harus tinggi. Kalau nggak ada, benar lanjut nih. Yang berikutnya. Kak, Gimana? itu kan kalau di rumusnya fx sama dengan ANX. Tapi Hmm, kalau di contohnya itu NA yang bisa dibalik lagi itu nggak apa-apa. nggak masalah. A kali N Ya, sama aja N kali A kan? ya, sama aja. Sama aja ya. A kali N dengan N kali A. Oke, Nggak Kak. masalah. Ada lagi? Bagus tuh pertanyaannya si Hana. Kalau nggak ada, kita tahan dulu. Kak Bandar kasih 4 dulu, yang berikutnya nanti kalau kalian udah paten di yang 4 ini, karena butuh konsentrasinya cukup tinggi tuh kalau yang soal berikutnya. Ya, yuk Kak Bandar pindah dulu, kita mau latihan soal. Pegang 4 sifat ini ya, buat kerjain latihan soal yang berikutnya ya. Bandar kasih lihat dulu soalnya. Oke, udah kelihatan soalnya? Udah, Kak. Oke. Nah, kalian bisa pakai beberapa sifat yang tadi, 4 sifat tadi itu mengerjakan soal nomor 1 dulu. Nomor 1 ada turunan fungsi fx, 3x kuadrat plus 5x min 6 itu berapa? Pakai cara yang 4 cara tadi dulu konsepnya. Coba cari dulu ya. Kalau udah dapat jawabannya boleh ketik di chat ya. Jadi kalian kerjakannya per bagian. 3x kuadrat turunannya berapa, 5x berapa, min 6 turunannya berapa. Gitu ya.
6x plus 5 min 0. Oke. Kalau kayak gini jawabannya kira-kira ada nggak? Pilihan. Ada pilihannya nggak kira-kira? Yang A. Min 0-nya ada atau nggak ada nggak pengaruh kan? Iya, good. Yuk kita jawab yuk. Betul jawabannya. Ini berarti kan sini ya kapan terusnya. Berarti F turunan X-nya kan pangkatnya pindah ke depan, 2 kali 3X, yang ini ya, lalu ditambah dengan, ini kan turunan AX itu kan cuma angka doang ya, 5. Min 6 turunannya 0, ditulis atau nggak ditulis juga nggak masalah. 2 kali 3X itu 6X plus 5. Maka jawabannya yang A. Good. Silakan dicatat. Gampang kan belajar turunan? Gampang ya. Belum masuk yang 4 berikutnya ya. Kita masih 4 yang dasar dulu aja. Ya. Kalau masuk ke yang 4 berikutnya nanti itu butuh doa puasa di situ ya. Oke. Yang udah selesai nyatet, boleh kasih jempolnya, kita mau lanjut yuk. Oke, Ana udah, yang lain gimana? Aman? Udah dicatat? Keisha sudah? Laras, Lia sudah? Oke, Nathaniel udah? Oke. Nathaniel udah nyatet, Nathaniel. Udah nulis. Oke, yuk lanjut yuk, nomor 2 ya. Oke. Nomor 2, turunan pertama dari fungsi fx 8 ditambah 2x kuadrat dikurang x4. X pangkat 4.
Ada yang udah dapat? Ada? Atau belum? Kak, Gimana, Han? kan ini Hmm. 2x kuadrat dikurang x pangkat 4. Hmm. Nah kan kalau saya ngikutin jawabannya jadi 4x dikurang 4x3 pangkat 3. Tapi kalau di sini kan nggak ada jawabannya, maksudnya itu dibalik gitu boleh apa gimana? Dalam aturan matematika, pangkat paling besar ditulis duluan. Oh, Iya. berarti yang A. Hah? Nah, coba hati-hati Enggak, loh. yang B. Yang B. Oke. Min 4x. Oke, kita coba lihat ya. Benar nggak jawabannya? Berarti ini kan jadi F turunan X-nya kan, turunan 8 kan, turunan konstanta ya, angka, turunan diturunkan 0 ya. Terus yang ini 2X kuadrat. 2-nya pindah ke depan, 2 kali 2, X, 2 min 1 ya. Angkatnya kurang 1 kan, ditambah, dikurang ya, sorry, bukan ditambah. Dikurang, 4-nya pindah ke depan ya, 4 dikali X, 4 kurang 1. 0-nya udah biarin nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Lalu kemudian ini 2 kali 2 itu 4 dikali XX, 2 kurang 1, 1, nggak usah ditulis pangkat satunya, dikurang 4X, 4 kurang 1, 3. Nah, tadi yang Kak Bandar bilang, bahwa dia kalau di dalam aturan matematika, pangkat paling besar tuh ditulis di awal. Berarti karena min 4, min ini punya si 4X pangkat 3, jadi min 4X pangkat 3 plus 4X. X-nya 4X kan nilainya positif ya. Maka ini jawabannya yang B. Ya. Hati-hati dengan tanda min plusnya. Kalau dia nempel ke yang siapa, itu jangan dipindah-pindah. Ya. Min itu punya 4X pangkat 3. 4X nilainya positif ya. Seru ya belajar logaritma ya. Enak ya. Gampang kan? Logaritma. Diferensial. Gampang ya. Aman sejauh ini? Keisha, Samantha, Nathaniel, Laras, lalu Lia, Nathaniel, Hana, Peter. Aman ya? Masih kurang paham aku, Kak. Oke, kurang pahamnya di mana? Ingat sifat 4 yang tadi aja. Itu pasti memudahkan untuk kerjain. Ya, kalau turunan dari angka atau konstanta itu kan 0. Kayak tadi ini, lihat nih, yang turunan 8 kan Kak Bandar tulis 0 tuh kan. Lalu turunan 2x kuadrat itu pangkatnya pindahin ke depan, 2. Koefisiennya kan 2 juga ya, berarti 2 kali 2. Lalu kalau dia diturunkan, pangkatnya dikurangin 1. Ya, berarti 2 kurang 1. Ya kan? Nah, yang X pangkat 4 juga sama. 4-nya pindahin ke depan, lalu pangkatnya dikurangkan 1. Gitu. Jadi, 0-nya nggak usah ditulis kan nggak masalah ya. 0 itu ditulis atau tidak ditulis kan nggak masalah, nggak mempengaruhi nilainya kan. Lalu sekarang 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan 4. 4 dikali X.
Berarti 4X. 2 pangkat 2 kurang 1 berarti kan pangkat 1 kan. X pangkat 1 kan itu sama aja X. Maka Kak Bandar tuliskan 4X di situ. Lalu kemudian min 4 dikali X pangkat 4 kurang 1. 4 kurang 1 kan 3. Jadi jawabannya 4X min 4 pangkat 3. Tapi karena dia dalam matematika, pangkat paling besar ditulis duluan, maka posisinya berubah. Min 4X pangkat 3 di depan, plus 4X-nya di sebelah kanan. Kalau ada X pangkat 2, nah, berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1. Berurutan pangkatnya ya. Ini karena cuma ada X pangkat 3 dan X doang, maka ditulisnya begini. Oke? Seru ya belajar ini ya. Jadi, 4 sifat itu dulu aja, adik-adik pahami. Nanti kita pasti bisa ngerjain soal basic yang kayak turunan biasa begini ya. Oke, nanti dengerin lagi rekamannya. Kak Bandar harap kalian minggu depan kita lanjut latihan soal ya. Dari 4 sifat itu dulu ya. Kalau udah mantep 4 sifat yang pertama, Kak Bandar lanjut kasih 5 sifat yang berikutnya. Ya. Oke, yuk kita absen yuk. Sudah jam 12. Kita mau absen yuk. Udah dicatat ya yang ini ya? Yang udah nyatet boleh kasih jempolnya dong. Udah ya? Yuk. Sip. Kita absen yuk. Silakan open cam. Kita absen yuk. Oke, semangat ya belajarnya adik-adik ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu minggu depan ya, hari Selasa ya. Bye-bye semuanya. Thank you, Terima Saman. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Kasih. ya. Thank you, Han.